Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maltufah dari kelas D Hukum Pemerintah Daerah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pasal 18 Undang-Undang 1945. Setelah Undang-Undang 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam pelaksanaannya masih terjadi pasang surut. Mengingat pada waktu itu politik masih belum stabil. Sejak tahun 1945 sampai masa Orde Lama, pada tahun 1965, ketentuan tentang pemerintah daerah mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Berkaitan dengan pasal 18 Undang-Undang 1945, dalam realisasi pelaksananya ditopang oleh berbagai sumber hukum yang pastinya sangat penting. Adapun sumber hukum tersebut yang pertama yaitu Undang-Undang 1945 yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945, yang kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, keempat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, kelima Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, dan yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Nah, keseluruhan undang-undang serta penetapan presiden itu adalah merupakan realisasi dari pasal 18 Undang-Undang 1945. Dalam perkembangan sejarah, Indonesia sejak tahun 1949 berdirilah Negara Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ARIS, yang dibentuk berdasarkan persetujuan Konferensi Meja Bundar. Dalam pemerintahan ARIS yang berlangsung sejak tanggal 17 Agustus 1949 itu, dibentuklah Kabinet Nasional di bawah pimpinan Hatta. Selama pemerintahan negara ARIS, terdapat beberapa negara bagian, antara lain negara Timur, negara Sumatera Timur, dan Yogyakarta merupakan salah satu negara bagian ARIS. Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, untuk negara Republik Indonesia masih diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Nah, undang-undang itu merupakan pelaksanaan dari pasal 18 1945. Dalam masa pemerintahan ARIS yang hanya berusia 8 bulan, itu belum sempat dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 dan penjelasannya memberikan kaidah yang jelas tentang keistimewaan daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 18 ditentukan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan perutannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Sementara dalam penjelasan Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa dalam teritorial negara Indonesia terdapat lebih kurang dari 250 seperti desa di Jawa dan Bali, Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 beserta penjelasannya, maka dapat diambil makna bahwa status keistimewaan suatu daerah diatur dengan undang-undang termasuk keistimewaan Yogyakarta. Hal ini berbeda dengan ketentuan pada zaman Belanda dahulu. Ketentuan pertama dituangkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan ini memuat tentang pokok pemerintahan daerah yang isinya sangat berkesesuaian dengan pasal 18 Undang-Undang 1945. Dalam pelaksanaannya, pasal 18 Undang-Undang 1945, bangsa Indonesia mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarah. Setelah konstitusi RIS, Indonesia kemudian diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, Undang-Undang Dasar Sementara ini berlaku sejak tahun 1950 sampai dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Dalam hubungan dengan pelaksanaan pemerintah daerah, dalam Undang-Undang Sementara terdapat pula ketentuan mengenai daerah istimewa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Sementara 1950, daerah istimewa bekas Swapraja diatur dengan undang-undang